السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Allah, mengucapkan kalimat at-tahmid wa thana 'ala Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji, disanjung, karena Dia adalah maha kuat, maha kuasa, maha atas segala sesuatu. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk tidak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang tidak memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala, dan digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita, mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian mengamalkan setiap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat pada hari yang mana tidak bergunanya harta, tidak bergunanya anak dan keturunan yang senantiasa dibangga-banggakan. Kemudian kita tak lupa berdoa kepada Allah agar Allah muliakan orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, dan juga kita mendoakan para guru dan para masyayikh kita yang senantiasa membimbing dan mengajari kita. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka, Allah jadikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar akidah dan keyakinan. Pagi ini pertanyaan yang ke-193, yaitu tentang hukum orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan dosa. Ma hukmu man mata minal muwahhidin musirran ala al-kabir atau ala al-ma'siyah. Ya, hukum orang yang meninggal dunia ya, dan dia di dalam melakukan dosa-dosa besar. Kita berbicara kepada orang muwahhidin yang beriman dan dia meninggal tetapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muallif kitab menjelaskan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah taala mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami letakkan timbangan yang adil di hari kiamat kelak, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi Allah.
andai ada sebuah amalan sebesar biji sawi, ini sering dijadikan sebagai umpama ya, bahwa sekecil amal sekecil amal seseorang seperti biji sawi ya, ataina biha, kami datangkan, kata Allah, kami perlihatkan kepadanya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan menghisabnya. Bahwa apapun yang dikerjakan oleh seseorang di dunia ini, sebesar apapun dia dari kebaikan atau dari dosa yang dia kerjakan, maka akan Allah hadirkan itu dan Allah akan hisab. Allah jadikan ya, dalam timbangan seseorang. Ini tidak ada satupun yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua atau ayat yang kedua yang disebutkan oleh muallif kitab adalah wal waznu yawma izinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, hari itu ya, timbangan al-wazn di hari yang telah ditetapkan itu adalah haq. Tidak ada yang namanya tidak ada timbangan, benar-benar ada timbangan di hari itu. Nah, orang yang dalam timbangan kebaikannya itu lebih berat, orang yang dalam timbangannya kebaikannya lebih berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hari ini kita mengaji tentang ada timbangan nanti di hari kiamat, dan itu akan ada, dan itu akan Allah hadirkan. Maka siapapun di antara kita dalam timbangan kebaikannya lebih berat, maka akan Allah jadikan dia orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan dari sisi kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang merugi atas diri mereka sendiri dan terhadap apa yang mereka kerjakan ya, zalimi dari ayat-ayat kami. Ini dua kondisi orang. Yang berat timbangan kebaikan beruntung, yang ringan timbangan kebaikan maka dia merugi. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala katakan yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Pada hari di mana setiap jiwa akan melihat dari kebaikan apa yang telah dia kerjakan. Ada satu hari, suatu masa, hari itu orang melihat dari amal saleh yang dikerjakan olehnya di dunia ini. Wa ma amilat min su', apapun dari keburukan yang telah dikerjakan juga akan dia lihat di hari itu. Subhanallah. Andai setiap kita memikirkan ayat ini, maka tak ada orang yang berani dan bahkan mungkin menyengaja melakukan dosa. Karena hari itu akan dia lihat apa yang dikerjakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menyebutkan yang dinukil oleh muallif kitab, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, hari di mana kita akan menyalahkan diri kita nanti, hari di mana akan kita bertengkar dengan diri kita dengan penyesalan-penyesalan. Karena hari itu, kenapa hari itu dilakukan, kenapa hari itu dikerjakan dan seterusnya. Allah katakan wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Dan hari itu pula Allah sempurnakan pahalanya bagi setiap orang yang bekerja, yang melakukan amal, dan tidak akan disakiti dan tidak akan dizalimi sedikit apapun. Allah juga katakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya bertakwalah kalian dan takutlah kalian pada satu hari di mana akan kalian dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan setiap jiwa apa yang dikerjakan olehnya pahalanya, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah juga mengatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, hari itu manusia akan berbeda-beda dan bermacam-macam. Hari itu mendatang mereka untuk melihat amal mereka. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
yang mengerjakan satu kebaikan sebesar apapun, maka sekecil apapun, maka dia akan melihat. Dan kebalikannya, yang mengerjakan satu maksiat dari dosa-dosa sekecil apapun, maka dia akan diperlihatkan kepadanya. Itulah ayat-ayat yang dinukil oleh mu'alif kitab tentang pembahasan orang yang melakukan dosa dan ternyata di hari kiamat akan mendapatkan timbangan, mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Nabi kita mengatakan, man nuqishal hisab udzib. Tidak ada satu orang pun yang akan diteliti buku catatan kecuali dia hisab, kecuali dia akan diazab. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa di hari kiamat ada yang namanya munaqashah, ada yang namanya al-ard. Buku itu ada yang diteliti Allah satu persatu, yang dicek satu persatu. Munaqashah seperti orang ujian, munaqash. Ya, dibarkan di sebuah kampus di saat orang mempertahankan karya ilmiahnya, maka penguji akan menanyakan detail satu persatu dari apa yang dia tulis. Maka di hari kiamat kelak, kata Rasul, man nuqishal hisab udzib, yang diteliti secara detail catatan-catatannya itu, amalan-amalan itu akan diazab Allah. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, faqalat lahu Aisyah radhiyallahu taala anha, alaysa Allah yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah ada ayat yang dikatakan oleh Allah, kata Aisyah, bahwa akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan? Nabi berkata, bala, betul. Innama dzalikal ard, itu yang maksudnya adalah al-ard. Al-ard itu hanya ditampakkan saja, ditengokkan, ini catatan kamu, ya, tanpa diperhitungkan secara detail. Itu ada fase ini di hari kiamat. Ada fase yang betul-betul diteliti Allah sampai detail. Walakin man nuqishal hisab udzib, yang diteliti Allah, yang dilihat oleh Allah secara detail, maka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembahasan sebelumnya kata mu'alif kitab, yang qaddamna minan nususi asy-syar'iyyah fil hasyr, pada bab al-hasyr wa ahwalil mawqif wal mizan, dalam kondisi kita di hari kiamat kelak dan timbangan, wa nashr as-suhuf, di mana kita akan dibagikan catatan-catatan kita, wal ard, itu yang dimaksudkan tadi, diperlihatkan, wal hisab, akan dihisab Allah, was sirat, akan melewati sirat, was syafaat, dan itu akan kita mendapatkan ada beberapa syafaat, wa ghairuha, dan yang lainnya. Ma ya'lam bihi tafawut maratibin nas wa tabayun ahwalihim fil akhirah bihasbi tafawutihim fid darid dunya fi ta'ati rabbihim. Dan masing-masing kita akan berbeda-beda kondisi dan keadaan, bahkan antara kita dan pasangan kita, kita dan anak kita, bahkan kita dan orang tua kita, berbeda-beda tergantung daripada amal kita di dunia ini. Maka disebut oleh mu'alif kitab, fa'lam anna alladhi athbatathu al-ayatul qur'aniyah, ya, yang ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Quran, was sunanun nabawiyah, dan sunnah-sunnah Nabi, wa salaka alaihi salafus salih, dan juga diikuti para as-salafus salih, wa hum as-sadrul awwal minas sahaba, ya, para sahabat yang merupakan generasi awal, wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan para tabi'in yang mengikuti dengan baik, min a'immati tafsiri wal hadisi was sunnah, dari ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis dan as-sunnah, annal usata min ahli tauhid ala thalathi tabaqat. Inilah kesimpulan kita, ada tiga tingkatan, ya, orang-orang yang beriman ini di dalam maksiat kepada Allah. Ada tiga tingkatan. Yang pertama, kelompok yang kebaikan, qaumun rajjahat hasanatuhum bisayyiatihim, min ahli tauhid, dari orang-orang muslimin ini, orang mukminin, yang mana kebaikan mereka lebih besar, lebih berat dari keburukan mereka. Faulaika yadkhulunal jannata wa la tamassuhumun naru abadan. Mereka ini akan masuk ke dalam surga tanpa disentuh oleh api neraka. Kebaikannya banyak,
amal solehnya diterima Allah. Mudah-mudahan kita masuk di kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, qaumun tasawat. Ya, kelompok yang kedua ini kelompok di mana sama. Tasawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Ini kelompoknya sama, kebaikan kalau ditimbang sama dengan dosanya yang dikerjakan. Bagaimana pula kondisi mereka ini? Kalau tadi mereka orang-orang yang pahalanya lebih banyak dari dosanya, mereka masuk surga langsung tanpa disentuh oleh api neraka. Adapun kelompok yang kedua jika sama, bagaimana keadaan dan kondisi mereka ini? Maka inilah yang disebut oleh para ulama berdasarkan firman Allah, wa haula'i hum ashabul a'raf. Mereka itu adalah yang disebut dengan ashabul a'raf, yang mereka ini alladzina dzakarallahu ta'ala annahum yuqifuna bainal jannati wan nar ma sya'allah ayyuqifu thumma yu'dzanu lahum fi dukhulil jannah. Ashabul a'raf, ma'asyal hadirin wal hadirat, mereka adalah orang-orang yang Allah tempatkan di sebuah tempat antara surga dan neraka. Nah, ini dia. Jadi orang yang sama tadi, kebaikan antara keburukan, disebut dengan ashabul a'raf, ditempatkan oleh Allah di suatu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Sampai Allah berkehendak untuk hal itu. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan pula mereka? Kan di akhirat cuma dua, antara surga dan, kok ada pula yang ketiga? Mereka ini disebut dengan ashabul a'raf. Tapi mereka ini Allah diberikan tempat seperti itu hanya sementara sampai Allah berkehendak. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Kama qala ta'ala ba'da an akhbar bi dukhuli al-jannati al-jannah wa ahli an-nari an-nara wa tunadihim fiha. Setelah nanti orang-orang masuk surga, ya ahli jannah masuk surga, ahli nar masuk nar, maka Allah katakan wa bainahuma hijab, antara keduanya surga mereka ada hijab, ya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka mengatakan, ya, kepada penduduk surga, ashabul a'raf ini mengatakan, selamatlah atas kalian, selamatlah atas kalian. Dan mereka ini belum masuk ke surga, sementara mereka sangat berharap untuk masuk surga. Subhanallah. Wa idza surrifat absaruhum tilqa ashabin nar, apabila mereka palingkan pandangan mereka kepada orang penduduk neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Allah, mereka lihat orang yang sedang disiksa, diazab itu, mereka mengatakan, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Sampailah firman Allah, udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga yang mana tidak ada rasa takut bagi kalian dan tidak pula kalian bersedih. Subhanallah. Nah, ini kalau sama antara keburukan dan kebaikan, disebut dengan ashabul a'raf. Mereka ini posisinya di situ. Sampai kapan? Sampai Allah berkehendak untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Adapun kelompok yang ketiga adalah qaumun laqullaha ta'ala musirrina ala kaba'iril itsmi wal fawahish wa ma'hum aslut tauhid wal iman. Ya, bahwa ada orang-orang nanti di antara kaum muslimin ini yang mati bertemu dengan Allah membawa dosa lebih banyak daripada kebaikan yang mereka lakukan. Namun di hatinya ada iman, di hatinya ada iman. Maka orang-orang yang seperti ini disebutkan, ya, hafahumul ladzina yadkhuluna an-nara, mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, ya, biqadri dzunubihim, sesuai dengan jumlah dan keadaan dosa mereka. Maka mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan, ya, dosa-dosa mereka. Kemudian mereka ini akan mendapatkan syafaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan izin, ya, untuk mereka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang-orang yang melakukan dosa dari orang-orang beriman ini, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia, maka dengan izin Allah tabaraka wa taala mereka akan masukkan
ke dalam surga, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka tidak bertaubat, tidak sempat melakukan banyak perbaikan dalam kehidupan sebelum mereka meninggal dunia, mereka membawa dosa-dosa, mereka membawa maksiat yang telah mereka lakukan, maka dalam bab pembagian yang ketiga ini mereka termasuk orang-orang yang akan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan siksaan sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. Namun itu semua akan kembali kepada Allah, kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari neraka dan kapan mereka akan dibebaskan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengatakan, menjazamkan perkataan kita, kamu pasti penduduk neraka, kamu pasti lama di neraka. Tidak boleh, karena semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, para ikhwah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu secara zahir dia orang baik secara zahir, tapi kita tidak tahu masing-masing keadaan kita. Kita tidak bisa memastikan si fulan min ahli nar, si fulan min ahli jannah, enggak. Tapi kita katakan wala nuzakki 'ala Allahi ahad, kalau orangnya baik. Makanya di khilaf para ulama boleh apa tidak, seperti yang dilakukan di sebagian kebiasaan. Kalau ada orang meninggal, ada yang maju satu orang mengatakan, fulan bagaimana kondisinya, maka semua jemaah mengatakan baik. Memberikan sebuah penilaian kepada seseorang itu mesti kita lihat. Kita tidak semua mudah mengatakan min ahlil khair, orang baik. Kita tidak tahu perilaku dia, dan bisa jadi ada hal-hal yang disembunyikan, yang tersembunyi, dan orang tidak tahu. Maka kita tidak mudah untuk mengatakan itu. Andai dia orang saleh, secara zahir dia orang yang salat, menjaga hukum Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, maka kita katakan nahsibuhu, kita beranggapan dia orang baik, dan kita tidak mentazkiyah seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kita tidak boleh mengatakan secara jazam pasti huwa min ahlil khair atau min ahli an-nar, tidak boleh. Maka kita tidak boleh menuduh orang menjadi orang ahli nar. Dan tidak pula, jangan salah pula ini terkadang khilaf lisan kita, berucap, kemudian ketika diungkapkan oleh seseorang dalam mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Ini bukan menghakimi kamu masuk neraka, bukan, tapi ini menyebutkan hadis Nabi bahwa yang sesat memang tempatnya di neraka, namanya orang sesat. Kalau orang baik di surga tempatnya. Jadi jangan kita menjas orang yang menyampaikan itu, kamu menghukumi kami ahli neraka. Kalau memang salah, perbaiki, mudah kan baik. Kalau memang menyimpang, yang kita kerjakan itu dari syariat, ya sudah, perbaiki, taubat, belajar. Jangan kita mempertahankan sesuatu yang betul-betul meragukan atau betul-betul belum jelas kebenarannya. Kalau diingatkan berdasarkan nas, ada hadisnya, ada ijma'nya, begini yang benar, begini yang sunnah, lalu kita amalkan. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang seperti itu lalu kemudian dituduh orang yang menyampaikan hadis tadi, kamu menjas saya ahli nar, semua orang masuk neraka kalau sama dia itu. Tidak ada orang begitu. Kita ini diperintah Allah untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan. Itu tanda cinta kita kepada saudara, tanda cinta kepada sahabat kita. Kita ingatkan agar jangan melenceng, agar jangan dia menyimpang. Kita ingatkan, karena dalam Islam itu ada yang namanya targhib, ada terhib. Terhib itu memotivasi. Ada kalanya kajian itu motivasi, mengingatkan akan busra-busra yang Allah berikan. Tapi ada kalanya kajian itu penyampainya terhib, ancaman-ancaman. Diingatkan dengan ancaman, jangan tersakiti. Seharusnya kita
berubah kepada arah lebih baik. Jangan kemudian kamu anggap orang yang mengatakan seperti itu lalu menghukumi kamu min ahli nar. Tidak, wal iyadu billah. Sungguh jauh dari hal itu. Karena akidah Ahlussunnati wal Jamaah meyakini tidak boleh ya menghukumi seseorang kecuali memang sesuai dengan dalil yang telah sifat-sifat yang telah ada dalam nas-nas Al-Quran. Tak boleh kita memastikan dia min ahli nar, tak boleh. Itu bukan kerja kita dan itu bukan hak kita, tapi itu adalah haknya Allah tabaraka wa taala untuk memastikan dia. Namun kita mengingatkan setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya neraka. Cuman itu yang diingatkan ya, agar kita semua berhati-hati. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang menyimpang. Kembalilah kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan kita pagi ini ya bisa dipahami dengan baik. Dan untuk kelompok yang ketiga tadi, disitulah ya bergunanya hadis Nabi kita SAW. Disitulah kita faham bahwa man qala la ilaha illallah ya dakhalal jannah, man mata ya dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan menjadi penduduk surga. Dengan segala dosa yang dibawa, Allah berikan syafaat untuk diangkat ya dan dibersihkan, kemudian dia menjadi penduduk surga. Namun demikian bukan berarti kita berleha-leha dengan dosa atau nanti juga masuk surga. Enggak apa-apa, singgah dulu neraka. Wal iyadu billah. Jangan sampai ini terbetik ya. Jangan sampai ini menjadi pula pikiran kita. Enggak apa-apalah berdosa, sedosa-dosa. Nanti Allah pun juga akan angkat kita dari neraka masuk ke dalam surga. Biar kita tahu pula bagaimana panas neraka. Wal iyadu billah. Ini namanya istihza. Ini namanya main-main dalam agama. Mukmin itu yang dicarinya sesuatu yang mulia. Mukmin itu yang dicarinya adalah sesuatu yang tinggi, surga Allah. Dengan berharap kepada rahmat dan ridhanya, kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ya, kita ini ya banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan, sampai pola pikir kita beragama pun harus kita kembalikan kepada ya hal-hal yang benar. Jangan kita bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahlil jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk meniti jalan-jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.